pengusaha sampah demo terkait retribusi sampah. Merasa tidak terima dengan larangan buang sampah di tempat pembuangan air Madidi, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, para pengusaha sampah termasuk badan usaha milik desa membawa aspirasi ke DPRD dan Pemkab Minahasa Utara Senin 4 April 2022. Demo tersebut dipimpin oleh sang orator Yohan Awi. Aksi demo oleh pengusaha-pengusaha sampah termasuk badan usaha milik desa tersebut dikarenakan adanya retribusi ketika akan membuang di tempat pembuangan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituntut pendemo. Nah, kepolisian, kabupaten Minahasa Utara dan kejaksaan negeri yang ini untuk mengusut ini. Karena ini adalah pembunuhan dia, bukti. Ini adalah pembunuhan dia, bukti. Yang tidak pernah. Sementara Direktur Utama PUD Klabat Hermina Masyadondo Kambe menepis hal tersebut. Dirinya memberikan keterangan dalam persoalan tersebut bahwa pihaknya dan para pengusaha-pengusaha sampah memiliki surat perjanjian kerjasama atau PKS. Menurutnya, antara PUD Klabat dan mereka sudah memiliki kerjasama yang ditandatangani di atas materai, di mana dalam perjanjian tertulis harus membayarkan retribusi sesuai dengan angkutan yang dibuang beberapa kali dalam seminggu, termasuk besarnya kendaraan dengan nominal yang bervariasi. Ia menjelaskan, terkait ada yang mengatakan bahwa dalam penarikan retribusi menyentuh angka sebesar Rp1.600.000, hal itu terjadi karena telah menunggak pembayaran sampai 8 bulan. Kata Dirut, ketika telah mendapatkan tunggakan, pihaknya akan memberikan surat peringatan. Bahkan ada yang sudah mencapai SP3. Akan tetapi, ketika mendapatkan SP3, seharusnya mereka datang menghadap PUD Klabat agar bisa mempertanyakan apa yang menjadi kendala di lapangan, sehingga belum membayar apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dono kami pun menjelaskan, jika para pengusaha sampah sudah menjadi wewenang PUD Klabat, karena telah memiliki kerjasama dengan regulasi yang ada, dan setelah ada kerjasama, maka mereka bisa menarik retribusi sampah dari masyarakat. Jadi semua sudah tertuang di dalam PKS antara PUD Klabat, dan untuk bisa melakukan tawar-menawar itu salah, karena nominal untuk mereka masing-masing memang berbeda setiap bulannya, karena sesuai dengan volume, besar kendaraan, dan berapa banyak sampah yang dibuang ke TPA. Dan karena mereka belum bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab, maka petugas di lapangan tidak memberikan izin untuk membuang sampah sebelum membayar tunggakan. Yang sudah melaksanakan demo di Pemkab dan di Dewan, memang benar bahwa mereka ada perjanjian kerjasama dengan PUD Klabat dan mereka sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Sehingga dengan ini mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan tidak membayar sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yang sudah ditandatangani dan disepakati bersama, bahkan disetujui bersama. Maka dari kami PUD Klabat mengeluarkan surat peringatan pertama sampai dengan peringatan yang ketiga. Dan saat ini kami juga siap menerima apa yang menjadi keluhan pelaku usaha sampah dan mencarikan solusi bersama, sehingga kerjasama antara PUD Klabat dan pelaku usaha sampah itu tetap terus terjalin. Sementara itu, salah satu petugas di lapangan ketika ditanya mengatakan bahwa hal ini sudah pernah disampaikan kepada mereka. Kalau tidak membayar tunggakan, maka sampah belum bisa dibuang ke TPA. Kan tadi kita sudah sampaikan bahwa akan diterima oleh Pak Bupati, tapi karena ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, sekali lagi Pak Bupati menyampaikan permohonan maaf. Dan kami berdua yang akan menerima untuk aspirasi dari bapak-bapak dan ibu yang hadir pada saat ini. Jadi untuk keinginan maksud daripada bapak ibu terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan pembuangan sampah yang sudah diangkut oleh bapak ibu sekalian, kami menerima dan kami akan sampaikan kepada pimpinan dan instansi terkait. Kami hanya menerima. Yang mengelola ini kan adalah PUD Klabat. Ya, nanti kita carikan solusi seperti apa. Tapi kami berdua di sini tidak bisa memutuskan karena itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menerima masukan aspirasi dari bapak ibu sekalian. Kira-kira bisa pahami karena kami bukan teknisnya untuk urusan itu. Tapi kami menghargai Bapak Ibu menyampaikan aspirasinya, menyampaikan maksud terkait dengan pengelolaan sampah sebagaimana yang terbaik. Nah itulah yang kami terima dan kami akan sampaikan. Kira-kira bisa mengerti atau paham? Boleh. Boleh, jelaskan. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Kadis Lingkungan Hidup, silakan. Terima kasih, puji syukur orang boleh mau pendapat di tempat ini karena orang ini sama-sama dengan kita bagaimana menciptakan di Minahasa Utara jadi bagus. Dari pagi sampai siang kita masih kerja untuk sampah sama dengan kalian.
Karena apa? Karena orang mau ciptakan ini kebersihan ini. Pak Yohan tahu siapa kita dan siapa orang-orang ini. Karena pasti apa hampir hari-hari kita di TPA. Karena orang mau di TPA juga jadi bersaing. Nah, atas izin Bupati sudah menyampaikan bahwa kita yang bicara nanti untuk bahwa untuk hari ini dan nanti kita akan cari solusi. Silakan Anda buang dulu di tempat sampah. Seterusnya Jadi bisa buang, nanti kita yang kawal. Jadi tidak usah ragu untuk buang, silakan Anda buang, tetapi harus ada juga solusi. Karena ini menyangkut dengan retribusi. Retribusi ada perdanya retribusi. Makanya kita harus duduk bersama dengan Pak Yohan, dengan perwakilan nanti. Karena ini juga harus orang dengar dari PDU Kelabat bagaimana sampai ada pungutan ini. Karena bisa ada bervariasi. Dan orang juga harus mendengar, jangan cuma satu pihak saja. Ya. Tapi harus pihak untuk duduk bersama. Karena orang mau Minahasa Utara bersih. Betul? Betul. Oke, silakan Anda pulang hari ini, silakan bawa di tempat sampah kita yang akan kawal. Kalau ada yang berani yang nolak. Baru besok. Silakan buang dulu sampai ada solusi ya. Jadi tetapi pungutan yang mereka harapkan adalah yang adil, yang sesuai. Apalagi ini sebenarnya banyak ternyata ini diolah oleh BUMDes, badan usaha milik desa yang harus disupport juga oleh pemerintah. Juga ada juga yang memang usaha masyarakat sekitar, sehingga proses pemungutan sampah ini ketika akan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang awalnya mereka tidak merasa kesulitan, dengan keadaan sekarang retribusi yang diajukan memberatkan mereka karena ternyata boleh ada tawar-menawar harga di sana, ada nego yang terjadi sama Kang. Ada nego, ada yang dari 1 juta bisa turun ke sekian, ada yang dari 800 bisa jadi 500. Jam bilang-bilang kata. Iya, ada negosiasi dan mereka semua punya bukti bayar. Sebenarnya hal ini positif karena ketika ada negosiasi harga, belum tentu pimpinan tahu di bawah ada negosiasi. Iya. Ya toh? Ya, betul. Harusnya kan ketika ada tarif yang jelas, apalagi orang bisa transfer, semua akan berjalan sesuai aturan yang benar. Apa dari tindak lanjut dari Dewan sendiri? Dewan tentu akan memanggil PUD Kelabat juga Dinas Lingkungan Hidup untuk mengklarifikasi ini, bahkan meminta penjelasan atas keadaan ini. Itu dulu langkah yang bisa kami ambil. Dari Minahasa Utara, Francisca Salu mengabarkan untuk MNC TV.